Bu Elsa, Dan ketika kami ketahui waktunya sudah habis. Oke, kita tangkap poinnya Pak Jogi, kita ke Bu Elsa. Ada berbagai macam rangkaian kesaksian yang muncul ini Bu. Ada yang upaya kemudian dipaksa untuk mengaku, sampai ada upaya hukum yang ditempuh juga sampai banding. Setelah 8 tahun ini bagaimana status hukum terhadap kasus ini kalau menurut Bu Elsa gimana? Ya kan semua sudah diuji di waktu di persidangan ya. Dan kita sudah ketahui bahwa para terpidana ini sudah didampingi oleh lawyer sejak penyidikan. Apakah itu di Polda Jabar ya. Jadi haknya dia untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang lawyer itu sudah terpenuhi. Kemudian dalam persidangan pun protes-protes itu sudah dicatat di dalam putusan, dan kemudian dari 5 mencabut keterangannya adalah 3 orang, dan sudah dihadirkan saksi verbalisan. Jadi ini cerita tidak bisa melompat begitu saja. Apalagi ada cerita tidak direkonstruksi, itu kan semuanya semua akan diperiksa oleh hakim ya dengan jaksa. Ini perlu diluruskan. Keterangan yang benar adalah keterangan yang di bawah sumpah di dalam persidangan itu, di mana dia diberi kebebasan loh mencabut keterangannya di BAP, tetapi dari 5 hanya mencabut 3, dan kemudian putusan dari hakim itu adalah berdasarkan fakta yuridis, bukan berdasarkan BAP, bukan berdasarkan fakta persidangan, tetapi fakta yuridis. Apa bedanya? Fakta yuridis adalah persesuaian saksi-saksi, bukti-bukti, rekonstruksi, ahli, saksi verbalisan, dan keterangan terdakwa juga. Dari itulah diambil suatu fakta yang menguraikan dari unsur-unsur pasal yang dituduhkan itu. Oke, Bu Elsa, tapi merasa tidak dalam rangkaian proses ini ada kejanggalan, Bu? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Jogi. Saya itu menjadi lawyer kan sejak tahun 85. Disumpah tahun 89. Kasus-kasus masalah pembunuhan sering, ya ada beberapa lah. Dan kemudian semua pasti mengatakan tidak, karena ngeri untuk kalau di 340 ini kena, kan ancaman hukuman tertinggi adalah hukum mati. Ya, jadi menurut Bu Elsa ini ada kejanggalan atau tidak? Belum terjawab. Saya tidak mau, kita tidak bisa menyangkal apapun putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau mau membatalkan itu, jika ada novum silakan untuk PK beberapa kali pun dibolehkan sesuai putusan MK. Jadi keterangan-keterangan yang di luar persidangan itu bisa mengacaukan fakta persidangan dan juga menyulitkan dan membuat image tidak baik dari publik. Penegakan hukum ini harus ditegakkan. Jadi ini status hukumnya sudah inkrah, ya sudah. Kalau misalnya mau menggugat pun ya upaya hukum lanjutannya. Kurang lebih begitu ya. Betul. Silakan Bu Titin. Kami persilakan Bu Titin. Ini kasus hukumnya sudah inkrah kok Bu. Ya, kalau misalnya bicara persesuaian, karena Ibu nggak baca berkasnya. Saya baca Ibu. Ya, jadi saya tidak menguasai ini, saya tidak akan hadir di sini. Ya. Jadi berarti kalau Ibu baca berkasnya, berarti dalam tuntutan penyebab kematian korban adalah luka tusuk di bagian perut. Itu penyebab kematian korban dalam tuntutan. Penyebab kematian korban dari hasil visum adalah retakan tulang tengkorak belakang. Ada persesuaian Bu, retakan tulang belakang tengkorak belakang yang menyebabkan kematian. Itu hasil visum dari hasil otopsi. Kalau dalam tuntutan yang menyebabkan kematian adalah tusukan di bagian perut. Persesuaiannya dalam sidang yang dihadirkan itu ada baju korban. Baju korban itu diakui oleh dokter yang pertama kali memeriksa, baju itulah yang digunakan oleh korban Eki. Kemudian baju itu dikuburkan.
Saat otopsi dikeluarkan lagi, baju itu tidak bolong sama sekali. Karena dalam tuntutan, tusukannya di bagian dada dan di bagian perut. Dari foto-foto yang terlampir di berkas, foto-foto Eki itu perutnya bersih. Tidak ada noda darah di bagian celana panjangnya. Mangga, saya buka berkasnya Bu. Saya bawa berkasnya. Jadi kalau kata Ibu, putusan itu berdasarkan hasil kesesuaian antara bukti di persidangan, saya yakin Ibu nggak baca berkas. Saya punya berkasnya Bu. Oh jangan Ibu silakan. yakin, saya yakin, saya yang diri saya yang membaca. Jika Ibu mempunyai fakta itu, mengapa Ibu tidak ajukan di persidangan? Ini udah selesai, Ibu berjuang keras-keras di sana, Ibu lapor kemana-mana. Tapi kan faktanya ada saksi verbalisan. Jadi jangan Ibu yakin karena saya yang membaca, saya yang tahu. Kenapa Ibu yakin saya tidak membaca? Silakan Bu Titin. 3.40 waktu itu apakah Ibu tahu juga kalau sidang kami tertutup Bu? Sidang tertutup untuk Saka di bawah umur. Sidang di bawah umur untuk menjaga untuk masa depannya dia tidak boleh di depan umum. Iya. Jadi sidang-sidang tertutup, sidang perceraian, sidang pemerkosaan, sidang anak kecil di bawah umur. Ya. Sidang dewasanya juga tertutup. Benar itu hakim. Sidang dewasanya juga tertutup. Kalau misalnya paham benar, ada 3 dakwaan, ada 3 berkas. 3 berkas dalam perkara ini. 1 berkas anak Saka, kedua berkas 1 5 terdakwa dalam 1 berkas, ketiga 1 berkas 2. Dalam berkas anak Saka Tatal, ini kaitannya dengan Pak Tony ya. Dalam berkas anak Saka Tatal, Eki, Peggy, DPO Peggy turut melakukan pemerkosaan. Dalam berkas dakwaan anak Saka Tatal. Dalam dakwaan dewasa tidak dilakukan pemerkosaan, hanya mencumbu. Ini ada 2, baru saya pelajari, baru ada 2 berkas. 1 berkas karena saya tidak pegang, karena dipegang oleh pengacara lain. Saya tidak tahu perbedaannya yang ikut Saka Tatal atau yang ini. Ya,